Manusia dapat berhubungan dengan Allah dengan satu syarat, yaitu harus percaya kepada Allah tersebut. Sahabat Anugerah, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantun, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Saya percaya saudara-saudara pada saat ini terus menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Namun pada kesempatan ini juga saya mengajak kita sama-sama kembali menikmati berkat-berkat Tuhan dari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama saat ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab, saya mengajak kita sama-sama memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-Mu dari firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Karuniakan hikmat bagi kami untuk bisa memahaminya, agar sungguh-sungguh kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya ambil dari kitab 3 Yohanes 1, ayat 5, 6, dan juga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal 1, ayat 5, ayat 6, dan juga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Dalam kitab 3 Yohanes ini, ada 3 pribadi yang disebutkan oleh Yohanes. Yang pertama dia sebutkan Gaius, ada juga Demetrius, tetapi ada juga satu pribadi lain yang berbeda yang disebutkan sebagai Diotrefes. Pada saat ini saya mengajak kita sama-sama melihat, belajar dari pengalaman hidup Gaius maupun Demetrius. Apa kata firman Tuhan dalam seluruh aktivitas mereka? Jadi di dalam pembacaan kita di sini dikatakan Yohanes menyebutkan dia sebagai saudara, teman seimannya, teman sepelayanannya. Yohanes mengatakan, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Jadi pada bagian ini kita melihat bahwa keberadaan Gaius adalah seorang yang disebut oleh Yohanes sebagai saudara yang kekasih. Tetapi juga dia menyebutkan sebagai orang yang percaya. Jadi di dalam ayat ini memberikan penekanan. Siapa Gaius? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, Yohanes menuliskan surat ini dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi Gaius ini adalah seorang yang dikasihi oleh Yohanes dan dikasihi di dalam kebenaran. Karena bagaimana kehidupan daripada Gaius? Disebutkan bahwa engkau bertindak sebagai orang percaya. Jadi status menjadi percaya adalah hal yang sangat dominan atau sangat mendasar di dalam kehidupan manusia. Karena Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa manusia dapat berhubungan dengan Allah dengan satu syarat, yaitu harus percaya kepada Allah tersebut.
Setiap orang yang percaya kepada Allah, dia dapat berkomunikasi, dapat berhubungan, dapat memiliki status yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Alkitab dengan jelas sudah mengajarkan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang benar di hadapannya. Karena manusia semua sudah jatuh di dalam dosa. Dosa telah menggerogoti kehidupan umat manusia sejak kejatuhan Adam. Alkitab berkata bahwa dosa telah masuk melalui Adam dan kemudian menjalar kepada seluruh umat manusia, termasuk Gaius, termasuk kita justru pada zaman sekarang ini. Jadi tidak ada yang benar di hadapan Allah. Semua orang berdosa. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya, Alkitab dengan sangat jelas berkata, orang berdosa itu upahnya adalah maut. Jadi bukan sorga yang menjadi tempatnya, tetapi neraka. Jika dosa ini tidak diselesaikan, maka dosa itulah yang akan membawa setiap orang yang dosanya tidak diselesaikan, yang berujung penderitaan yang kekal yang terjadi di lautan api. Tetapi pada saat ini, Yohanes menyebutkan Gaius itu adalah orang percaya. Bahkan di dalam tindakannya, dia bertindak berdasarkan statusnya sebagai orang percaya. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Contoh yang dia sebutkan di sini. Engkau berbuat sesuatu, segala sesuatu untuk saudara-saudara, walaupun mereka adalah orang asing. Jadi dia menolong dalam kehidupannya. Dia berbuat baik kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, bahkan disebutkan orang asing pun. Dia rela untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang tersebut pada saat mereka mau mengadakan perjalanan, mau mengadakan pelayanan ke tempat yang lain. Gaius bertindak sebagai orang percaya dengan membantu mereka, menolong mereka. Jadi bagian pertama yang kita temukan, kehidupan seorang yang memiliki keyakinan bahwa dia orang beragama, bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia harus bertindak berdasarkan statusnya. Gaius bertindak berdasarkan statusnya sebagai orang percaya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamatnya, yang sudah membebaskan dia, yang sudah melepaskan dia dari ancaman maut, ancaman ke neraka. Karena dia percaya pada Kristus yang sudah datang ke dalam dunia menjadi penebus, menjadi juru selamat untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Jadi dalam bagian ini, Gaius ini mendapatkan penilaian dari Yohanes, engkau bertindak sebagai orang percaya sesuai dengan statusnya. Kemudian masih di dalam ayat yang ke-6 disebutkan bahwa selain dia bertindak berdasarkan statusnya sebagai orang percaya, dia juga bertindak dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6 bagian akhir. Jadi saya membacakan ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Jadi orang lain menilai, orang lain memberi kesaksian, kehidupan Gaius adalah kehidupan yang benar. Baik benar perbuatanmu, engkau menolong mereka, engkau bertindak dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ada begitu banyak tindakan yang dilakukan oleh orang yang menyandang status sebagai orang percaya, tetapi yang menjadi penentuannya adalah apakah semua tindakan yang dibuat, aktivitas yang dibuat, apakah itu dalam pelayanan di jemaat, di gereja, atau pada masyarakat, apakah cara itu berkenan kepada Allah. Jadi syarat pertama yang disebutkan bertindak berdasarkan statusnya, yaitu orang percaya. Yang kedua, Gaius bertindak dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kita bisa mengoreksi keberadaan hidup kita. Apakah seluruh tindakan kita sebagai orang percaya kita lakukan
dengan cara yang berkenan kepada Allah? Jika semua tindakan kita berkenan kepada Allah, Alkitab berkata, tindakan kita itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan pahala bagi setiap orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan rancangannya, sesuai dengan cara yang Dia kehendaki. Itulah sebabnya pada saat ini, mari kita terus belajar Alkitab. Karena dari Alkitablah kita dapat menemukan cara yang benar, cara bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kita lihat tentang pribadi dari seorang yang disebutkan Demetrius dalam ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang telah memberi kesaksian yang baik. Jadi tentang Demetrius, semua orang yang mengenal dia memberi kesaksian bahwa dia itu benar, dia itu baik. Semua orang telah memberi kesaksian yang baik tentang keberadaan hidup dari Demetrius. Jadi kesaksian hidup kita disaksikan oleh banyak orang, dinilai oleh banyak orang. Apakah kita benar? Apakah orang akan mengambil kesimpulan dengan menyatakan bahwa perbuatan kita, tindakan kita benar? Kesaksian hidup kita di mata masyarakat, kesaksian hidup kita di mata jemaat, apakah benar? Apakah semua akan menilai bahwa kesaksian hidup kita benar? Lebih daripada itu, apakah kesaksian hidup kita benar di mata istri, di mata suami, di mata anak-anak, di mata anggota keluarga kita? Mereka yang paling tahu keberadaan hidup kita. Apakah mereka akan memberi kesaksian bahwa tindakan kita benar seperti Demetrius? Semua orang memberi kesaksian bahwa tindakannya benar. Dia memberikan teladan, menunjukkan kehidupan yang dapat diteladani. Karena mereka semua berkata bahwa tindakannya itu benar. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir disebutkan, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Yohanes, para hamba Tuhan, dan teman-teman yang lain juga mengatakan bahwa kami juga memberi kesaksian tentang kehidupannya, bahwa dia benar. Jadi bukan hanya orang-orang, tetapi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan pun memberi kesaksian hidup yang benar dari kehidupan seorang yang bernama Demetrius. Demetrius menunjukkan seluruh aktivitasnya dan mendapatkan penilaian benar di mata semua orang, di mata para hamba Tuhan, di mata Yohanes. Mereka boleh menyaksikan bagaimana kehidupan daripada Demetrius itu benar. Manusia memberi kesaksian tentang kehidupan kita. Kita sering mendengarkan pujian demi pujian kepada seseorang yang pada saat dia meninggal, segala macam pujian disebutkan tentang kehidupannya. Bisa salah, bisa benar. Jadi manusia bisa menilai dan memberikan kesaksian tentang kehidupan setiap orang. Tetapi kebenarannya belum tentu di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kesaksian hidup yang disampaikan oleh Gaius, dia bertindak berdasarkan statusnya sebagai orang percaya, dan yang kedua, bertindak dengan cara yang berkenan kepada Allah. Nah, dalam kehidupan Demetrius, firman Tuhan juga berkata, malah kebenaran sendiri yang memberi kesaksian yang demikian. Kebenaran sendiri yang memberi kesaksian bahwa Demetrius itu benar. Kalau kebenaran yang memberi kesaksian bahwa dia benar, siapa yang dapat menyalahkan hal tersebut? Berarti hal itu berdasarkan rancangan Allah. Itu yang disebutkan bertindak berdasarkan cara yang berkenan kepada Allah. Baik Gaius maupun Demetrius
memberikan teladan kehidupan. Bagaimana seharusnya seorang percaya itu bertindak. Bertindaklah sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bertindaklah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sehingga orang lain dapat memberi kesaksian bahwa baik benar perbuatan, semua tindakanmu itu benar dalam pandangan mereka. Dan lebih daripada itu, kebenaran memberi kesaksian bahwa Demetrius itu benar. Jadi kalau kebenaran yang memberi kesaksian, tidak akan ada yang dapat menyangkal hal tersebut. Itulah sebabnya mari kita belajar terus dari Alkitab. Dan kemudian meneladani kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa mereka boleh hidup demikian karena mereka punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang seharusnya binasa, tetapi boleh mendapatkan keampunan dosa karena Tuhan mengasihi seisi dunia ini. Tuhan berkorban bagi semua orang, sehingga dia rela disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi dia bangkit mengalahkan maut dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang mempercaya padanya. Itulah sebabnya kita koreksi diri. Benarkah kita sudah percaya pada Kristus? Seandainya belum, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sudah menghapuskan dosa. Manusia sudah menanggung semuanya, sehingga menjamin kehidupan kekal dari setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sesudah itu, marilah kita bertindak berdasarkan status kita sebagai orang percaya. Berdasarkan cara yang berkenan kepada Allah. Sehingga kebenaran pun dapat memberi kesaksian bahwa tindakan kita benar. Dan saya percaya nama Tuhan yang akan dimuliakan, diagungkan, orang lain akan terberkati melalui kehidupan kita. Kiranya firman ini menjadikan kita terberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca kitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya semuanya itu boleh menjadikan kami semakin diberkati, semakin giat dalam melayani Tuhan, dan semakin memuliakan Tuhan. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.